Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 293. Saat ini semua orang di kapal roh melihat ke arah Dustin, dan sekarang sudah terlalu lama, dan Dustin masih terbaring di kulit kura-kura. Kura-kura suci di bawahnya juga tidak memiliki kekuatan, tetapi kedua belah pihak kelelahan seperti ini, namun kura-kura suci tidak menerima Dustin. Kura-kura suci mengambang tanpa daya di laut, dan Dustin terbaring tak berdaya di atas kura-kura suci. Banyak kultivator juga tidak tertarik menontonnya, jadi mereka tidak tahu kapan akhirnya. Lihat, apa itu? Pada saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan kura-kura suci besar menuju kapal roh mereka, menantang angin dan ombak. Munculnya kura-kura suci yang besar tidak mengejutkan mereka, yang mengejutkan mereka adalah ada sosok yang berdiri di atas kura-kura suci. Angin laut yang kencang bertiup, dan jubah pada sosok itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah dia adalah peri. Tetapi ketika kura-kura suci mendekat, semua orang menemukan bahwa yang berdiri di atas kura-kura suci sebenarnya adalah Dev, dan ini adalah kura-kura suci yang baru saja ingin dijinakkan oleh Dev. Melihat Dev kembali, dan kura-kura suci yang patuh di bawah kakinya, semua orang tercengang. Seorang kultivator kelas 5 dari alam tubuh komposit benar-benar menjinakkan kura-kura suci sebesar itu? Orang harus tahu bahwa bahkan Fausto tidak bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat kembalinya Dev dengan selamat, Huenie dan Yulian semua melompat kegirangan. Sialan, Nona Gao, bukankah saudaramu terlalu hebat? Apakah dia benar-benar menjinakkan kura-kura suci? Tiago juga melebarkan matanya saat melihat Dev mendorong kura-kura suci itu kembali, dan membuka mulutnya dengan kaget. Dan Dustin, yang sedang berbaring di kulit kura-kura, melihat Dev mendorong kura-kura suci kembali, mengetahui bahwa pihak lain telah menjinakkan kura-kura suci, dia tidak dapat menahan pandangan iri. Anda harus tahu bahwa kura-kura suci Dev adalah yang terbesar dan paling sulit dijinakkan, dan sekarang Dev telah menjinakkannya. Dan kura-kura suci yang coba dijinakkan Dustin berukuran kecil, tapi dia sudah lama berusaha dan tidak bisa menjinakkannya. Terlihat jelas bahwa persaingan antara keduanya telah berakhir. Dev melihat bahwa Dustin menemui jalan buntu dengan kura-kura suci di bawahnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Saya melihat Dev menepuk kepala kura-kura sucinya dan berkata, "Pergi, bantu dia." Kura-kura suci Dev berteriak pelan, lalu berenang mendekat. Ketika kura-kura suci di bawah Dustin melihat kura-kura suci Dev berenang, dia segera menunjukkan rasa hormat yang besar. Terlihat bahwa kura-kura suci yang dijinakkan oleh Dev adalah pemimpin dari kelompok kura-kura suci ini. Saya melihat kura-kura suci Dev menggosokkan kepalanya ke kepala kura-kura suci lainnya, dan segera kura-kura suci itu mengaum. Segera setelah itu, dia menoleh dan menjulurkan lidah untuk menjilat tangan Dustin. Melihat penampilan kura-kura suci, mata Dustin penuh kejutan, jadi dia perlahan melepaskan tangannya, dan menemukan bahwa kura-kura suci di bawah kakinya tidak melawan lagi. Dengan lembut membelai kepala kura-kura suci, Dustin memandang Dev dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak, terima kasih. Kamu bisa mendapatkan rasa hormatku, aku, Dustin Jin, akan melewati api dan air, dan aku akan melakukan apapun yang kamu mau." Dustin tahu bahwa tanpa bantuan Dev, akan sulit baginya untuk menjinakkan kura-kura suci di bawah kakinya. "Taois Jin, kamu sopan. Itu karena kamu menjinakkan kura-kura suci dan membuatnya tidak bergerak, jadi aku bisa membantu," jawab Dev dengan rendah hati. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang kultivator kelas 5 alam tubuh komposit akan mampu menjinakkan kura-kura suci yang begitu besar. Dengan cara ini, apa yang akan aku lakukan pada wajah tuaku?" Dia menepuk kura-kura suci yang telah dijinakkan. "Kamu bebas, cepat pergi." Hantu Gunung Iblis benar-benar melepaskan kura-kura suci yang telah dijinakkannya. Menurutnya, bahkan kultivator kecil seperti Dev pun bisa menjinakkannya. Penyu suci yang sangat besar. Sebagai penatua hantu dari Gunung Iblis, menjinakkan kura-kura suci biasa ini akan melukai wajahnya, jadi dia melepaskan kura-kura suci sesuka hati. Melihat hantu Gunung Iblis melepaskan kura-kura suci, banyak kultivator merasa tertekan. Tahukah Anda, banyak dari mereka bahkan tidak bisa menjinakkan kura-kura suci biasa, alangkah baiknya jika ini diberikan kepada mereka. Dan wajah Fausto sangat suram dan menakutkan saat ini. Dia memandangi kura-kura suci yang dilepaskan oleh hantu Gunung Iblis, dan merasakan sedikit penyesalan di hatinya.
Saat itu, hantu Gunung Iblis selalu menawarkan untuk memberikannya kepadanya, tetapi dia tidak menginginkannya. Tidak masalah sekarang, dia dibebaskan. Ada juga kura-kura suci yang besar, dia tidak dijinakan oleh Submaster dari Liga Penyegelan Iblis, tetapi dijinakan oleh Dev, seorang kultivator kelas 5 dari alam komposit, yang memalukannya. Begitu banyak orang yang menonton, dan dia juga mengucapkan omong kosong, mengatakan bahwa Dev terlempar ke laut dalam 20 detik. Sekarang Dev tidak hanya terlempar ke laut, tetapi juga menjinakkan kura-kura suci yang besar. Itu adalah tamparan di wajahnya. Dev dan Dustin naik perahu roh bersama, dan gadis yang mengikuti Dustin berlari dengan cepat. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku takut setengah mati sekarang," kata gadis itu dengan sangat cemas. "Saudari muda, aku sudah mengatakan bahwa aku yakin aku baik-baik saja." Dustin tersenyum ringan, lalu menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Ini kakak Dev Chen. Kamu baru saja melihatnya. Jika itu bukan karena dia, aku khawatir aku tidak tahu bagaimana dan kapan kura-kura suci itu bisa dijinakkan. Aku, Lilian Luo, berterima kasih kepada Tuan Chen." Gadis itu menyapa Dev dengan sangat sopan dan memberi hormat. "Nona Luo, sama-sama," kata Dev buru-buru. Kesopanan itu sangat menyentuh Dev. "Saudari muda, sekarang kita memiliki penyu suci, kita dapat meninggalkan kapal roh ini dan berenang di lautan tinta ini sendiri." Dustin berkata pada Lilian. "Ya." Lilian mengangguk sambil tersenyum. "Apakah kamu akan meninggalkan kapal roh? Meski ada kura-kura suci, kamu juga bisa menyeberangi lautan tinta, tapi bagaimanapun, tidak seaman perahu roh ini. Selain itu, di belakang kura-kura suci akan sangat sulit. Kamu terkena angin dan matahari secara langsung. Mengapa kamu ingin meninggalkan kapal roh ini?" Dev melihat bahwa Dustin dan Lilian akan pergi dengan kura-kura suci, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. "Saudara Chen, meskipun kapal roh ini aman dan nyaman, tidak cocok untuk kami berdua. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda, karena Anda sudah tahu alasannya, kan?" Dustin berkata dengan senyum tak berdaya. Dev berhenti berbicara, dia tahu alasannya, keduanya adalah pembudidaya iblis, dan di kapal roh ini, ada seperti awan master. Jika salah satu dari mereka lalai dan aura mereka tidak disembunyikan, mereka akan ditemukan. Ini merepotkan. Dustin meminta Lilian untuk melompat ke belakang kura-kura suci, dan kemudian mengikuti Dev dan berkata, "Saudara Chen, saya harap kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Tetapi saya juga menyarankan Anda harus meninggalkan kapal roh ini secepat mungkin, jika tidak maka akan lebih berbahaya." Setelah selesai berbicara, Dustin juga melompat ke kura-kura suci, melambaikan tangannya ke arah Dev, dan kemudian keduanya pergi dengan kura-kura suci. Dev melihat mereka berdua, dia tahu apa yang dimaksud Dustin, dan dua dari mereka pasti menganggap dirinya sebagai iblis. Lagi pula, Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya. "Kakak, kamu benar-benar luar biasa." Saat ini, Huenie dan Yulian berjalan mendekat. Huenie melemparkan dirinya langsung ke Dev, dan bahkan mencium pipi Dev. Ketika Tiago melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa cemburu dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa hubungan antara kalian saudara dan saudari benar-benar dekat." Dev tersenyum tak berdaya, lalu menatap Huenie dan Yulian dan berkata, "Kita tidak akan menggunakan perahu roh ini, kami akan langsung pergi ke kura-kura suci, sehingga kita dapat bergerak lebih bebas." Alasan mengapa Dev ingin menggunakan kura-kura suci pergi adalah karena dia ingin mengunjungi pulau kecil itu, dan jika dia bisa berpetualang di pulau kecil itu akan bagus sekali. "Oke, aku juga ingin duduk di kura-kura suci itu, pasti sangat keren." Huenie bertepuk tangan dengan penuh semangat. "Kura-kura suci ini sangat besar, lebih dari cukup untuk mereka bertiga duduk. Bolehkah aku duduk bersamamu juga?" Melihat ini, Tiago buru-buru bertanya. Dia juga ingin duduk di kura-kura suci, dan dia tidak ingin berpisah dengan Huenie. Lagi pula, Huenie pergi sebelum dia mendapatkannya, bukankah dia akan rugi besar? Untuk mendapatkan tiket kapal untuk Huenie, 3 bawahannya bahkan terbunuh. "Kamu tidak bisa." Huenie langsung menolak. "Nona Gao, kamu," Tiago tidak pernah menyangka bahwa Huenie akan menolaknya. "Jangan pikirkan Nona Gao sudah ada pemiliknya." Melihat ini, Yulian menatap Tiago dengan seringai di wajahnya. "Bunga terkenal punya tuan? Siapa pacar Nona Gao?"
Tiago mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah. Tapi ketika dia selesai berbicara, melihat cara Q ini dan Dev saling berpelukan, dia tiba-tiba mengerti. Kalian berbohong padaku, kamu sama sekali bukan kakak dan adik, kamu hanya pantas mati. Wajah Tiago penuh amarah, dan aura dari tubuhnya meledak dalam sekejap. Dev menarik Q ini di belakangnya, dan tubuhnya langsung terengah-engah, dan dia mengikuti Tiago untuk bertarung. Melihat Tiago dan Dev akan bertarung, banyak kultivator berkumpul. Kamu sangat berani, apakah kamu berani melakukan sesuatu di kapal roh? Tepat ketika Tiago hendak melakukan sesuatu, beberapa pria berjubah gosip datang dengan agresif. Mereka ini adalah staf di kapal roh. Kapal roh memiliki peraturan, dan tidak diperbolehkan melakukan pertarungan apapun di kapal. Melihat staf datang, Tiago melepaskan auranya, memelototi Dev dan berkata, "Kamu tunggu sampai kita mendarat, aku akan membuatmu terlihat baik. Setelah kami mendarat, kamu tidak akan bisa menemukan kami juga, kami akan segera pergi dengan kura-kura suci." Julian berkata sambil mencibir. Alasan mengapa dia berani bertengkar dengan Tiago barusan adalah karena mereka akan segera menggunakan kapal roh, jadi tidak perlu menyembunyikan hal apapun dari Tiago. Ketika Tiago mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak melompat ke atas kura-kura suci, seluruh perahu roh tiba-tiba bergetar, dan kemudian mereka melihat lusinan kura-kura suci menyelimuti perahu roh dan bergerak maju lagi. Melihat ini, staf di perahu roh terus melantunkan formula ajaib, dan perahu roh memancarkan sinar cahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dan di depan perahu roh adalah keajaiban naga besar yang menyerap air. Semua orang tahu bahwa naga penghisap air dibentuk oleh tornado besar. Jika perahu roh ini menyerbu ke dalam tornado, pasti akan hancur berkeping-keping. Kali ini, semua orang panik dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan perahu roh, tetapi tidak berhasil sama sekali. Melihat hal ini, Dev membawa Huenie dan Julian untuk melompat ke punggung kura-kura suci untuk menghindari tornado. Tapi kura-kura suci yang besar tidak mematuhi perintah Dev, dan dengan cepat berenang menuju tornado. Melihat tornado semakin dekat, ada ketakutan di mata semua orang. "Lihat, apa itu?" Seseorang menunjuk ke arah tornado dan tiba-tiba berteriak. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan menemukan bahwa kura-kura suci yang besar telah berenang ke tengah tornado saat ini, dan tubuhnya yang besar diambil dari laut oleh tornado, menuju ke awan hitam di udara. Kura-kura suci apa ini? Apakah ini kura-kura konyol? Bukankah kura-kura suci itu tercerahkan? Kura-kura suci sebesar itu seharusnya lebih pintar dari manusia. Mengapa mengambil inisiatif untuk berenang ke dalam tornado? Banyak orang berkomentar, seseorang memandang Dev dengan menyedihkan. Tidak mudah menjinakkan kura-kura suci sebesar itu, setelah menjinakkannya, ia dibawa pergi oleh tornado. Dev juga sangat aneh, dia tidak mengerti mengapa kura-kura suci bersikeras berenang menuju tornado daripada mematuhi perintahnya. Berhentilah berteriak. Sekarang kapal roh sedang menuju ke arah tornado. Kita harus mengalihkan tornado atau menghentikannya. Tinggalkan perahu roh. Jika perahu roh memasuki area tornado, maka tidak ada dari kita yang akan selamat di lautan tinta yang luas ini. Fausto berkata dengan keras saat ini. Setelah semua orang mendengar ini, mereka berhenti berbicara, tetapi tidak ada yang melompat dari kapal roh untuk menarik kura-kura suci itu, lagi pula, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana. Dedikasi tanpa pamrih semacam ini, bahkan seluruh kapal kultivator, tidak dapat menemukan beberapa. Mereka datang ke lautan tinta hanya untuk berburu harta karun, untuk melihat peluang apa yang bisa mereka temui. Tidak ada yang akan mengambil risiko. Melihat tidak ada yang bergerak, Fausto tidak bisa menahan cemberut. Bukannya dia merasa kasihan pada para kultivator ini. Dia takut akan berada dalam bahaya. Selain itu, kapal roh ini juga sangat berharga. Jika dihancurkan oleh tornado, itu akan menjadi kerugian besar. Melihat kapal roh semakin dekat dan dekat dengan tornado, tidak ada yang berdiri. Dev melirik Huenie dan Julian di sampingnya, dan tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Aku datang, aku akan menarik kura-kura suci itu pergi, dan kamu segera mengubah arah." Alasan mengapa Dev membantu bukan dia orang suci, dia hanya tidak ingin melihat bahaya apa yang dimiliki Huenie. Melihat Dev menonjol, banyak kultivator memandangnya dengan kagum. "Hanya dirimu sendiri, bagaimana kamu menarik begitu banyak kura-kura suci?"
Melihat Dev berdiri, Fausto bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Dev tahu bahwa kekuatan naganya adalah senjata ajaib untuk menahan kura-kura suci ini. Pada saat itu, kura-kura suci yang besar sangat keras kepala, tetapi setelah Dev menggunakan kekuatan naga, dia menjadi jujur dalam sekejap. Hanya saja, di depan banyak orang, Dev takut identitasnya diketahui banyak orang saat dia menggunakan kekuatan naga. Tapi segalanya mendesak, dan saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Dev, aku akan ikut denganmu. Melihat Dev menonjol, Huenie berkata dengan wajah khawatir. Kamu tidak boleh pergi, tetaplah di perahu roh, dan aku akan baik-baik saja. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Tapi tepat ketika Dev hendak melompat dari perahu roh untuk menarik kura-kura suci itu, langit yang dipenuhi awan gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah. Tornado yang mengamuk juga perlahan menghilang, dan segera tidak ada jejak. Ketenangan dipulihkan di lautan tinta, dan lusinan kura-kura suci masih membawa perahu roh ke depan, tetapi tidak ada yang tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa perahu roh. Lihat, kura-kura suci yang besar itu ada di langit. Semua orang melihat ke atas, dan menemukan bahwa kura-kura suci yang baru saja masuk ke dalam tornado sedang melayang di udara saat ini, dan kemudian perlahan jatuh ke lautan tinta, dan dengan cepat bergerak menuju perahu roh. Dan di mulut kura-kura suci, manik-manik yang mempesona memancarkan cahaya terang, dan cahayanya bersinar, bahkan air laut yang gelap pun menjadi terang. Apa yang ada di mulut kura-kura suci? Sangat cerah, itu tidak mungkin harta kan? Itu pasti harta karun. Aku pernah mendengar tentang Master Binatang Suci sejak lama. Aku tidak menyangka itu kura-kura suci baru saja bergegas ke tornado. Dia berburu harta karun. Banyak kultivator memandangi kura-kura suci yang besar, dan mau tak mau menunjukkan ekspresi iri. Fausto dan penatua hantu Gunung Iblis sedikit mengernyit, melihat benda di mulut kura-kura suci, mata mereka penuh dengan keserakahan. Setelah kura-kura suci berenang di dekat perahu roh, dengan satu tarikan napas, manik-manik cerah itu terbang menuju Dev. Dev menangkapnya dan menemukan bahwa manik itu tidak besar, tetapi sangat berat, dan sepertinya ada hembusan angin yang datang dari dalam manik itu. Apa ini? Julian menggerakkan kepalanya dengan rasa ingin tahu, menatap mutiara di tangan Dev. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang dibawa kura-kura suci, tapi itu pasti harta karun. Mutiara pengikat angin? Apakah ini mutiara pengikat angin? Pada saat ini, hantu Gunung Iblis mendatanginya, menatap mutiara di tangan Dev dengan mata kosong. Dev semakin bingung ketika dia mendengar hantu tua dari Gunung Iblis menyebutkan mutiara angin. Dia tidak tahu apa itu mutiara angin. Tetapi ketika para kultivator lain mendengar hal ini, mereka menjadi gelisah. Apa? Ini mutiara pengikat angin? Tidak mungkin. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah mutiara angin, beberapa orang tidak percaya. Tetapi ketika Dev melihat ini, dia buru-buru menyingkirkan mutiara itu, terlepas dari apakah itu mutiara pengikat angin. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak terungkap, melihat mata orang-orang di depannya, dia mungkin ingin melakukannya untuk mendapatkannya. Melihat Dev menyingkirkan mutiara itu, semua orang juga bubar, tidak banyak orang yang percaya bahwa itu adalah mutiara pengikat angin. Tetapi penatua hantu Gunung Iblis melangkah maju dan berkata kepada Dev. Teman Taois, saya tidak tahu apakah Anda dapat menjual mutiara itu kepada saya. Anda dapat membayar sebanyak yang Anda inginkan, atau saya dapat menukarnya dengan barang lain. Maaf, saya tidak akan menjual atau menukarnya. Dev menggelengkan kepalanya, lalu membawa Julian dan Huenie untuk melompat ke belakang kura-kura suci. Melihat Dev hendak pergi, hantu Gunung Iblis berkata. Rekan Taois, jika Anda tidak ingin menjual mutiara ini, saya menyarankan Anda untuk tetap berada di perahu roh, karena ini adalah tempat teraman. Lagi pula, mereka semua tidak bisa menggunakan kekerasan pada kapal roh. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh semua orang. Setelah mendengar ini, Dev menoleh untuk melihat hantu Gunung Iblis, lalu tersenyum dan berkata, Terima kasih senior mengingatkan saya, tetapi saya merasa jika tetap berada di kapal roh ini, adalah yang paling berbahaya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan hendak melompat ke punggung kura-kura suci. Tetapi pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba melonjak di lautan tinta dan menghantam perahu roh, diikuti oleh angin kencang. Perahu roh besar, pada saat ini, itu seperti perahu datar, bergoyang di lautan tinta,
seolah-olah akan dibuang ke lautan tinta kapan saja. Pada saat ini, semua kultivator di perahu roh panik, dan mereka semua terkejut. Fausto berteriak keras, berpegangan pada perahu roh, cepat berpegangan pada perahu roh. Lebih dari selusin anggota staf yang mengenakan jubah gosip mulai mencubit formula ajaib mati-matian, dan lingkaran sihir di sekitar perahu roh terus bersinar. Namun demikian, perahu roh masih bergoyang ke kiri dan ke kanan dalam badai ini. Ada kultivator yang terus-menerus terguncang dan jatuh ke lautan tinta. Huenie mati-matian meraih pagar kapal roh, tetapi kekuatan badai ini melebihi imajinasi semua orang. Untungnya, kapal ini adalah kapal roh yang terbesar, jadi Anda bisa bertahan. Jika perahu roh ini kecil, itu akan tertiup angin atau hancur saat ini. Melihat perahu roh semakin bergetar, dan badai di sekitarnya telah memicu puluhan meter gelombang. Ombak besar menampar, dan semua orang putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa badai sebesar itu tiba-tiba muncul. Mutiara pengikat angin, rekan tahu, cepat keluarkan mutiara pengikat angin. Pada saat ini, penatua hantu gunung iblis melihat Dev, dia berkata dengan keras. Dev memegang Huenie erat-erat dengan satu tangan, melawan badai. Mendengar kata-kata hantu gunung iblis, Dev ragu sejenak, tapi mengeluarkan mutiara itu. Saat Dev mengeluarkan mutiara itu, pemandangan angin yang menderu-deru tiba-tiba menjadi tenang. Saya melihat bahwa badai mulai bertiup berbalik ketika jaraknya lebih dari 10 meter dari perahu roh, dan sepertinya ada sesuatu yang menakutkan membuat badai muncul. Perahu roh menjadi tenang, dan semua orang pulih dari kepanikan. Saya melihat mutiara di tangan Dev memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di sekitar perahu roh, badai mulai berputar di sekitar perahu roh, dan akhirnya membentuk tornado. Namun, di tengah tornado, tidak ada angin yang bertiup, dan perahu roh tetap tenang di tengah tornado, bahkan tidak ada satu gelombang pun di lautan tinta. Semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka, mereka akhirnya percaya pada saat ini bahwa mutiara di tangan Dev memang adalah mutiara pengikat angin. Dev juga sedikit terkejut saat ini, dia tidak menyangka mutiara yang tampaknya tidak mencolok ini memiliki kemampuan seperti itu. Tampaknya naga yang menyerap air barusan disebabkan oleh mutiara pengikat angin. Tidak ada yang tahu, hanya kura-kura suci yang tahu, jadi dia berenang ke tornado dan membawa mutiara pengikat angin ini ke Dev. Tepat ketika Dev sedang melihat mutiara pengikat angin di tangannya, dia menemukan bahwa cahaya mutiara pengikat angin mulai berkedip perlahan, dan badai di sekitarnya mulai berubah menjadi aliran angin kecil, yang terus diserap oleh mutiara pengikat angin. Dalam waktu sekitar 10 menit, permukaan laut yang baru saja mengamuk dengan angin kencang kembali tenang, dan badai yang mengamuk benar-benar tersedot ke dalamnya menjadi butiran oleh mutiara kecil pengikat angin ini. Dev memandang mutiara pengikat angin, dan suara angin di mutiara pengikat angin menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Dev menjadi bersemangat, karena dia bisa merasakan embusan angin dari mutiara pengikat angin. Jika dia bisa menggunakan mutiara pengikat angin ini untuk merasakan aura asal angin, itu akan luar biasa. Namun, Dev tidak menunjukkannya, karena semakin bersemangat dia, semakin iri orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, iri hati akan berubah menjadi keserakahan, dan dia mungkin menjadi sasaran kritik publik. Ini benar-benar mutiara pengikat angin, ini benar-benar mutiara pengikat angin. Pasti ada banyak hembusan angin di mutiara pengikat angin. Jika kebetulan sedang berlatih keterampilan angin, dapatkan mutiara pengikat angin itu, dan itu akan menggandakan kekuatanmu. Iri, aku benar-benar iri. Mata banyak kultivator penuh dengan rasa iri, dan beberapa dari mereka akan ngiler. Lagi pula, mutiara pengikat angin ini adalah artefak kuno, dan nilainya tak terukur. Dan embusan angin yang terkandung di dalamnya adalah jenis embusan napas tak terlihat yang paling langka. Melihat mata serakah dan iri dari banyak kultivator, Huenie sedikit takut, jadi dia menarik Dev dan berkata, "Dev, ayo pergi." Huenie takut jika mereka tinggal lebih lama lagi, orang-orang ini akan menjadi gila, dan kemudian mereka tidak akan ragu untuk mendapatkannya. Harganya adalah untuk merebut mutiara pengikat angin ini. Rekan Taois, bisakah kamu memberiku mutiara pengikat angin? Kurasa kamu tidak melatih keterampilan tipe angin, dan mutiara pengikat angin tidak akan banyak berguna di tanganmu. Saya berlatih dengan teknik elemen angin. Jika Anda memberi saya mutiara pengikat angin, tanyakan saja apa yang Anda inginkan, dan saya, Liga Penyegelan Iblis, akan selalu berutang budi kepada Anda. Tepat ketika Dev hendak pergi,
Fausto perlahan memblokir di depan Dev. Di belakang Fausto, ada lebih dari selusin anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Melihat Fausto ingin mendapatkan mutiara pengikat angin, yang lain mundur satu demi satu, dan suasana di tempat kejadian mulai sedikit berbeda. Lagi pula, Fausto adalah submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Jika dia ingin mendapatkan mutiara pengikat angin, orang lain pasti tidak akan memiliki kesempatan. Namun, kata-kata Fausto juga membuat banyak kultivator memandang Dev dengan iri. Hal-hal lain mudah dibicarakan, tetapi bantuan dari Liga Penyegelan Iblis benar-benar tak ternilai harganya. Semua orang tahu kekuatan Liga Penyegelan Iblis di seluruh dunia surga. Bahkan beberapa bangsawan sekte tidak dapat bersaing dengan Liga Penyegelan Iblis. Fausto, sebagai subkepala dari Liga Penyegelan Iblis, pasti memiliki banyak bobot di Liga Penyegelan Iblis, jadi janjinya sangat berharga. Meskipun mutiara pengikat-pengikat angin adalah harta yang tak ternilai, jika Anda tidak melatih keterampilan angin, itu tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Tapi janji Fausto berbeda, jika dia bisa menjilat Liga Penyegelan Iblis, itu mungkin akan berubah selama sisa hidupnya. Banyak orang merasa bahwa Dev pasti setuju. Jika itu milik mereka sendiri, mereka akan setuju tanpa ragu. Lagi pula, dengan kekuatan Liga Penyegelan Iblis, tidak ada yang berani menolak, dan tidak ada cara untuk menolak. Aku tidak membutuhkan bantuan dari Liga Penyegelan Iblis, yang aku butuhkan adalah Ding Feng Orb ini. Dev menolak tanpa ragu, dan dia menolak dengan sangat sederhana. Dev tahu seperti apa Liga Penyegelan Iblis itu, dan dia berseteru dengan Liga Penyegelan Iblis. Jadi bagaimana dia bisa memberikan mutiara pengikat angin ini kepada orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis? Mendengar penolakan Dev, semua orang tercengang, bahkan Fausto tidak menyangka Dev menolak tanpa ragu. Suasana tiba-tiba menjadi aneh, dan wajah Fausto menjadi suram. Apakah bantuan dari Liga Penyegelan Iblis saya tidak sebanding dengan mutiara pengikat angin ini? Fausto berkata dengan mata menyipit. Di mataku, dukungan dari Liga Penyegelan Iblis tidak berharga. Kata Dev dengan tenang. Wow. Kata-kata Dev segera menyebabkan kegemparan di antara para kultivator yang hadir. Tak satu pun dari mereka berharap Dev akan mengatakan itu, bahkan jika dia tidak ingin menjual mutiara pengikat angin, dia bisa mengatakannya dengan cara lain dan mendiskusikannya dengan Fausto. Tapi apa yang dikatakan Dev jelas meremehkan Liga Penyegelan Iblis, bukankah ini memainkan pisau besar di kepala Tuan Yan, dan mencari kematian? Tidak berharga. Wajah Fausto suram dan menakutkan, dan aura di tubuhnya meledak dalam sekejap. Tidak ada yang pernah mengatakan itu, dan kamu yang pertama. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Liga Penyegelan Iblis saya inginkan, tidak ada yang tidak bisa kami dapatkan, kamu mengerti? Jelas, Fausto mengancam Dev. Jika Dev berani mengatakan tidak, dia akan segera melakukannya. Benarkah? Kalau begitu, tidak ada yang bisa mengambil dariku apapun yang tidak ingin aku jual. Ekspresi Dev juga menjadi dingin. Melihat Dev begitu keras kepala, Fausto sangat marah. Tapi semua orang mengira Dev gila. Orang ini adalah kultivator kecil dari peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan dia menantang alam kesengsaraan transendensi. Apakah dia bodoh? Banyak kultivator tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang kultivator kecil kelas 5 di alam komposit, ada banyak kultivator yang lebih kuat dari Dev di kapal roh, bahkan orang-orang ini tidak berani mengucapkan kata-kata besar seperti Fausto. Tapi Dev, seorang kultivator kecil, sebenarnya menantang Fausto, yang jelas-jelas mencari kematian. Nak, kamu yang pertama berbicara denganku seperti ini. Setelah Fausto selesai berbicara, dia meraih Dev dengan telapak tangannya. Melihat ini, aura Dev langsung meledak, siap menyerang kapan saja. Tuan Ye, sebagai pengendali sebenarnya dari kapal roh, Anda juga seolah ahli di alam kesengsaraan transendensi, apakah Anda tidak tahu bahwa jika Anda melakukan sesuatu di kapal roh ini, kita semua akan menderita? Hantu Gunung Iblis berkata. Fausto mengerutkan kening. Hantu Gunung Iblis, apakah kamu ingin membantunya? Aku tidak membantunya, aku hanya membantu diriku sendiri. Jika kamu bertarung, kapal roh ini pasti akan menderita, dan semua dikubur bersamamu. Aku harus bertanggung jawab untuk diriku sendiri, siapapun yang membahayakan diriku, aku akan membiarkan dia mengalami kesulitan. Kata hantu Gunung Iblis. Kata-kata hantu Gunung Iblis juga beresonansi dengan banyak kultivator.
Mereka semua berada di perahu yang sama. Meskipun hidup dan mati, mereka tidak masalah untuk berkonflik dengan Dev. Tetapi begitu pertarungan dimulai, perahu roh dihancurkan. Dalam hal ini lautan tinta yang luas, mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Kamu tidak bisa melakukan apapun di kapal roh ini, atau kita semua habis. Itu benar, kamu tidak bisa melakukan apapun di kapal roh. Bukankah ini peraturannya? Bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Mereka semua berteriak. Ekspresi Fausto menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa semua orang dan penatua hantu tua Gunung Iblis berdiri di sisi Dev, mencegahnya melakukan apapun. Hanya orang ini, aku hanya perlu menamparnya sampai mati. Dari mana datangnya pertarungan besar? Jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, perahu roh tidak akan mampu menahan kehancuran dan ledakan dalam pertarungan, tetapi ada celah besar dalam kekuatan antara dia dan Dev. Tidak ada yang namanya pertarungan besar sama sekali. Melawan Dev, dia merasa hanya perlu menampar Dev. Seorang biksu kecil kelas 5 alam tubuh komposit, akan langsung mati dengan satu tamparan. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Fausto masuk akal, jadi mereka tutup mulut. Pertarungan semacam ini tidak akan menyebabkan kerusakan sama sekali, jadi tidak mungkin kapal roh akan rusak. Tiago berdiri dan membantu Fausto berbicara. Dia sudah tidak puas dengan Dev dan yang lainnya. Dia diblokir di sebelumnya, jadi sekarang dia menggunakan tangan Fausto untuk membunuh Dev, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Kali ini, tidak ada yang menghalangi Fausto, jadi Fausto memandang hantu tua Gunung Iblis. Hantu tua Gunung Iblis, tidak ada yang keberatan sekarang, apakah kamu masih akan menghentikanku? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan diancam oleh orang lain. Tidak peduli jika kamu membunuhnya, kapal roh akan rusak atau tidak, bahkan jika ada 10.000 kemungkinan, aku tidak akan setuju, kata hantu tua Gunung Iblis dengan wajah serius. Fausto melihat bahwa hantu tua Gunung Iblis tidak memberinya wajah, jadi dia berkata dengan marah. Aku akan memberimu wajah, itu sebabnya aku bertanya, dan sekarang aku akan membunuhnya, mari kita lihat siapa yang berani untuk menghentikanku. Jika kamu berani melakukannya, maka kapal roh ini pasti akan hancur dan tenggelam, lalu kemudian kita semua akan mati. Setelah selesai berbicara, Fausto tidak peduli dengan penatua hantu tua Gunung Iblis, dan menampar Dev dengan satu telapak tangan. Fausto tidak berani menggunakan kekuatan penuh dengan telapak tangan ini, lagi pula, untuk membunuh Dev, seorang biksu peringkat kelima dari alam tubuh komposit, hanya membutuhkan kurang dari seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, sebagai orang di alam kesengsaraan transendensi, jika membunuh Dev dengan seluruh kekuatannya, maka kapal roh pasti akan rusak. Dev. Tuan Chen. Melihat ini, Huenie dan Yulian ingin bergegas membantu. Meskipun mereka berdua hanyalah setetes air di masa lalu, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi alam kesengsaraan transendensi, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat Dev terbunuh. Kamu tidak bisa datang ke sini. Kamu baru saja melewati alam kesengsaraan transendensi, kamu tidak bisa membunuhku. Dev tampak percaya diri saat ini. Karena begitu Fausto bergerak, Dev menemukan bahwa Fausto tidak beralih ke alam kesengsaraan transendensi kedua. Meskipun kekuatan Dev saat ini tidak dapat mengalahkan Fausto, tidak akan mudah bagi Fausto untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Fausto meremehkan Dev dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi jika telapak tangan ini ingin membunuh Dev, itu adalah fantasi. Semua orang mendengar bahwa Dev, seorang biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit, bahkan memandang rendah dirinya di alam kesengsaraan transendensi, dan semuanya melemparkan pandangan menghina. Kematian sudah dekat, kamu masih menyombongkan diri. Dia baru saja melewati alam kesengsaraan transendensi, dia tidak tahu, ketika melintasi alam kesengsaraan itu bisa membuatnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Anak muda hari ini, kekuatannya tidak tinggi, tetapi kesombongannya tidak kecil. Semua orang menolak kata-kata Dev, berpikir bahwa Dev hanya menyombongkan diri. Lagi pula, kultivator kelas 5 alam komposit memandang rendah kultivator alam kesengsaraan transendensi, ini tidak masuk akal. Fausto juga terhibur dengan kata-kata Dev, dan sudut mulutnya terangkat.
Saya belum pernah melihat seorang biksu kecil di alam komposit memandang rendah seseorang di alam transendensi kesengsaraan, tetapi hari ini saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Di antara kamu dan aku, kesenjangannya sangat besar. Aku tidak akan menamparmu sampai mati, dan aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan dan kesakitan. Seperti yang dikatakan Fausto, dia benar-benar melemahkan kekuatan telapak tangan ini lagi. Dia benar-benar takut Dev akan ditampar sampai mati jika dia mengerahkan sedikit kekuatan. Itu tidak akan menyenangkan. Melihat Fausto melemahkan kekuatan tamparannya lagi, Dev mencibir di wajahnya, karena orang ini sangat meremehkannya. Dev akan membiarkan dia meningkatkan ingatannya. Dev awalnya ingin menghindar. Lagi pula, Fausto adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menamparnya, kekuatannya tidak kecil. Sekarang Fausto benar-benar menarik kembali kekuatannya, maka Dev tidak berencana untuk bersembunyi. Melihat bahwa Dev tidak bersembunyi atau menghindar, penatua hantu tua Gunung Iblis sedikit mengernyit, dan melangkah maju untuk menghentikannya. Karena tamparan Fausto, jika Dev tidak mengelak, dia pasti tidak akan tahan. Melihat bahwa hantu tua Gunung Iblis ingin menghentikannya, banyak biksu mengelilinginya dalam sekejap, mengelilingi hantu tua Gunung Iblis. Mereka tidak mengizinkan hantu tua Gunung Iblis melakukan apapun. Jika hantu tua Gunung Iblis mengikuti Fausto, maka kapal roh pasti akan tenggelam, dan semuanya akan habis. Hantu tua Gunung Iblis mengerutkan kening ketika dia melihat begitu banyak orang mengelilinginya, tetapi dia tidak berdaya. Fausto melihat bahwa Dev tidak bergerak, dan menatapnya dengan seringai di wajahnya, berpikir bahwa Dev terdiam karena ketakutan setengah mati. Melihat telapak tangan Fausto hendak menampar Dev dengan paksaan, cahaya dingin melintas di mata Dev, dan dia akhirnya bergerak. Tinju cahaya suci. Dev tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemudian semburan cahaya terang keluar dari tinju. Kekuatan tak berujung melonjak dari pukulan Dev. Boom! Pukulan Dev mengenai telapak tangan Fausto dengan keras. Dalam sekejap, terdengar ledakan. Semburan nafas menyebabkan kapal roh bergetar hebat, dan seluruh geladak mulai retak. Pada saat ini, semua orang mulai panik. Dan mata Fausto membelalak kaget, dan dia terbang terbalik, menghantam geladak dengan keras, geladak itu langsung runtuh, dan dia jatuh ke dalam kabin. Akibat kekerasan dari pertarungan, di sini, formasi sihir di sekitar kapal roh mulai rusak, dan itu runtuh seketika, dan banyak orang terlempar ke geladak. Tak satu pun dari mereka memiliki persiapan mental. Dalam pandangan mereka, Dev tidak lebih dari seekor semut, yang akan mati dengan sedikit tamparan. Tanpa diduga, semut ini meledak dengan kekuatan binatang buas. Cepat, perbaiki kapal roh, jangan biarkan kapal roh runtuh. Teriak seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Tak lama kemudian, banyak anggota staf kapal roh sibuk dan memperbaiki dengan cemas, karena takut kapal roh itu akan runtuh dan tenggelam langsung di lautan tinta. Jika begitu, tidak ada yang selamat. Dan banyak biksu lainnya, meski kaget, juga bergegas membantu, bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Seluruh perahu roh dalam kekacauan, hanya Dev yang memiliki wajah tenang, lagi pula, dia memiliki kura-kura suci. Jadi meskipun perahu roh itu tenggelam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hantu tua Gunung Iblis memandang Dev dengan tatapan kosong saat ini, matanya penuh kejutan. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Dev dapat menjatuhkan Fausto, dia terkejut bagaimana Dev mengetahui tinju cahaya suci. Nona Gao, Yulian, ayo pergi. Melihat kapal roh yang berantakan, Dev memutuskan untuk membawa mereka pergi ke kura-kura suci. Selamat. Alasan mengapa dia melakukannya sekarang adalah karena kecerobohan Fausto, bukan karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Fausto. Sekarang, memanfaatkan kekacauan perahu roh, mereka harus pergi secepat mungkin. Jika Fausto benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkan perahu roh, Dev tidak dapat menahannya. Tunggu sebentar. Hantu tua Gunung Iblis menghalangi jalan Dev dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yulian bertanya dengan ekspresi waspada. Namun, Dev melambaikan tangannya untuk menyuruh Yulian tutup mulut, dan kemudian menatap hantu tua Gunung Iblis. Senior, saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami. Jika kamu ingin menunggangi kura-kura suci bersama, silahkan naik, kura-kura suciku masih cukup untuk kita tunggangi. Baru saja,
hantu tua Gunung Iblis membantu dirinya sendiri. Dev melihatnya, dan penatua hantu tua Gunung Iblis. Dari sudut pandang Dev, orang tua ini tidak sekejam yang didengar. Aku tidak perlu mengendarai kura-kura sucimu. Jika aku membutuhkannya, aku bisa menjinakkan kura-kura suci sendiri. Hantu tua Gunung Iblis menggelengkan kepalanya. Dev benar ketika dia memikirkannya. Hantu tua Gunung Iblis ini cukup kuat. Dia menjinakkan kura-kura suci tetapi melepaskannya. Jika kapal roh benar-benar tenggelam, dia bisa menjinakkan kura-kura suci lagi. Kalau begitu aku tidak tahu mengapa senior menghentikan kita. Dev bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu, dari siapa kamu mempelajari tinju cahaya suci? Hantu tua Gunung Iblis bertanya dengan serius. Aku mempelajarnya dari orang tua, jawab Dev. Namun, dia tidak secara langsung menyebut iblis angin. Lagi pula, di seluruh dunia surga dan manusia, banyak orang membenci ras iblis. Jika Dev dengan gegabah mengatakan bahwa dia berlatih dengan ras iblis, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Dari senior tua mana kamu belajar? Hantu tua Gunung Iblis bertanya. Ini, Dev ragu-ragu. Kamu laki-laki tua, bagaimana kamu bisa bertanya sampai ke dasarnya? Dari siapa kamu belajar? Apakah Dev harus memberitahumu? Huenie sedikit tidak senang, jelas Dev tidak ingin mengatakannya, tetapi hantu tua Gunung Iblis terus bertanya. Penatua hantu tua Gunung Iblis mengabaikan Huenie, tetapi menatap Dev dan berkata, tinju cahaya suci Anda sangat murni dan kuat. Itu jelas merupakan keturunan langsung dari garis keturunan iblis angin. Dalam pertempuran antara dewa dan iblis, iblis angin dihancurkan, dan garis keturunan iblis angin juga berantakan, dan sekarang tidak ada orang yang mengetahui tinju cahaya suci murni ini. Mendengar kata-kata hantu tua Gunung Iblis, Dev merenung sejenak dan berkata, sejujurnya, tinju cahaya suci saya justru diajarkan oleh senior iblis angin secara pribadi. Ketika hantu tua Gunung Iblis mendengar ini, dia langsung terkejut. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, Patriark Iblis Angin. Baru saja mengatakan ini, hantu tua Gunung Iblis tiba-tiba menutup mulutnya, seolah menyadari bahwa dia salah bicara. Dan Dev dengan tajam menangkap kata-kata hantu tua Gunung Iblis, dan langsung mengerutkan kening dan berkata, Patriark Iblis Angin? Apakah Anda seorang klan iblis, dari garis keturunan Iblis Angin? Melihat ini, penatua hantu tua Gunung Iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, saya memang penggarap iblis dari garis keturunan Iblis Angin. Jangan biarkan orang mengetahui identitasku sebagai iblis. Saat ini, kekuatan saya tidak meningkat sama sekali selama ratusan tahun. Saya telah menjaga Gunung Iblis Angin, berharap suatu hari saya dapat memperbaiki nama garis keturunan klan Iblis Angin saya. Leluhur Iblis Angin telah mati selama ribuan tahun, dan bahkan saya telah melihat para murid dan cucu yang telah mati semuanya dan terluka. Bagaimana dia bisa mengajarimu tinju cahaya suci secara langsung? Hantu tua Gunung Iblis selalu tidak percaya apa yang dikatakan Dev, lagi pula, itu tidak masuk akal. Senior Iblis Angin belum mati, sisa jiwanya ditekan di menara penindas iblis di dunia sekuler. Alhamdulillahnya saya secara kebetulan menyelamatkan senior Iblis Angin, dan dia mengajari saya tinju cahaya suci. Dia juga berkata kepadaku, sampai jumpa di Gunung Iblis Angin. Kata Dev dengan jujur. Biarkan kapal roh runtuh. Apa? Patriark Iblis Angin belum mati? Apakah dia sudah kembali ke Gunung Iblis Angin? Kenapa aku belum melihatnya? Wajah hantu tua Gunung Iblis penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kalau itu aku tidak tahu. Mungkin dia hanya jiwa yang tersisa sekarang, dan dia tidak ingin orang tahu. Mungkin dia akan muncul ketika dia memulihkan tubuhnya. Dev juga tidak mengerti mengapa iblis angin tidak pernah muncul. Tapi pikirkanlah, iblis angin hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya pasti sangat berkurang. Jika dia muncul sekarang, dia mungkin akan ditekan lagi. Mungkin dia berpikir belum terlambat untuk muncul setelah dia mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Hantu tua Gunung Iblis menatap Dev. Kamu tidak berbohong padaku kan? Untuk apa aku membohongi kamu? Apakah membohongimu bermanfaat bagiku? Dev tersenyum ringan. Saat ini, hantu tua Gunung Iblis benar-benar percaya pada Dev. Bagaimanapun, tinju cahaya suci Dev tidak akan pernah diajari oleh siapapun kecuali iblis angin sendiri. Murid Patriark,
harap menerima hormat dari murid klan. Kata hantu tua gunung iblis, dan dia akan berlutut di hadapan Dev. Kali ini, Dev ketakutan, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung hantu tua gunung iblis. Senior, apa maksudmu? Ketika aku melihat murid patriark saya harus memberi hormat yang besar, hantu tua gunung iblis menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Senior, saya hanya menyelamatkan senior iblis angin. Dia mengajari saya tinju cahaya suci. Saya bukan muridnya, dan senior iblis angin tidak pernah mengatakan bahwa dia menerima saya sebagai murid. Meskipun Patriark Iblis Angin tidak mengatakan apa-apa, tetapi jika dia meminta Anda untuk pergi ke Gunung Iblis untuk menemukannya, maka dia pasti memiliki maksud tertentu. Bahkan jika Anda bukan murid Patriark Iblis Angin, Anda telah menyelamatkan Patriark kami, yang berarti Anda adalah dermawan yang hebat dari klan Iblis Angin kami. Berlutut dan menyembah Anda adalah hal yang harus dilakukan. Dev memegang penatua hantu Gunung Iblis dengan erat dan berkata dengan malu. Senior, jangan lakukan ini. Penghormatan yang begitu besar, itu akan menghancurkan generasi muda. Dev benar-benar tidak menyangka bahwa hantu tua Gunung Iblis yang terlihat garang, tapi dia melakukan banyak hal secara terbuka, sama sekali tidak seperti rumor. Saat Dev sedang berdebat dengan hantu tua Gunung Iblis, aura menakutkan muncul dari belakangnya. Dev, kamu berani menyembunyikan kekuatanmu dan menjebakku untuk dibodohi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Fausto perlahan terbang keluar dari kabin, matanya penuh air mata, dan niat membunuh yang kuat. Di depan begitu banyak orang, dia dipukul terbang oleh Dev, yang terlalu memalukan. Ini juga mempermalukan untuk Liga Penyegelan Iblis mereka. Jika pemimpin mengetahuinya, itu akan merepotkan. Merasakan aura tubuh Fausto, ekspresi Huenie dan Julian berubah. Seolah seluruh tubuh mereka ditekan oleh gunung. Pemaksaan kultivator di alam kesengsaraan transendensi bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Melihat ini, wajah Dev menjadi sangat jelek. Jika Fausto benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun dia bisa kabur, tapi bagaimana dengan Huenie dan Julian? Tepat ketika Dev dan yang lainnya berada di bawah paksaan menakutkan Fausto, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks. Saya melihat sinar cahaya memancar dari tubuh hantu tua Gunung Iblis, menutupi mereka bertiga. Melihat ini, Fausto mengerutkan kening. Hantu tua Gunung Iblis, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, seperti yang aku katakan, tidak ada yang bisa mengancam integritasku. Sekarang kapal roh rusak, banyak orang bergegas untuk memperbaiki, dan kamu masih ingin melakukan sesuatu di kapal roh. Jika kamu tidak ingin hidup itu urusanmu, tapi aku masih ingin hidup. Kata hantu tua Gunung Iblis datar. Fausto memandang hantu tua Gunung Iblis dengan dingin, dengan ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Apakah kamu mencoba melawan seluruh Liga Penyegelan Iblisku? Fausto mengancam hantu tua Gunung Iblis. Aku tidak ingin melawanmu Liga Penyegelan Iblis, tapi aku juga tidak ingin mati. Jadi selama aku berada di kapal roh ini, jika kamu ingin bergerak, aku tidak akan membiarkannya. Hantu tua Gunung Iblis berkata dengan tegas di wajahnya. Pada saat ini, kultivator lain juga berkumpul, tapi kali ini mereka tidak menghentikan penatua hantu Gunung Iblis, tetapi Fausto. Baru saja Fausto menampar Dev, dan dia dikirim terbang oleh Dev, sehingga seluruh kapal roh rusak. Jika Fausto melakukannya sekarang, kapal roh pasti akan berakhir, itu 100% akan tenggelam. Saat ini, tidak ada orang yang berani menganggap Dev sebagai semut. Tuan Submaster Y, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau kita semua akan mati. Benar, tamparan tadi hampir menghancurkan seluruh kapal roh. Sekarang kapal roh rusak, kamu tidak boleh melakukannya lagi. Banyak kultivator mengepung Fausto, tidak membiarkan dia melakukannya. Wajah Fausto menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak ingin menimbulkan kemarahan publik. Lagi pula, dalam menghadapi pilihan hidup dan mati, semua orang bisa melakukan apa saja. Jika dia memaksa untuk melawan semua orang, bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang. Nak, aku akan ingat kamu. Selama kamu berani pergi ke darat, aku akan membunuhmu. Fausto mengancam Dev.
Dev tidak peduli, dia memiliki kura-kura suci, dia bisa pergi ke darat kapan saja. Selama dia pergi dari sini, dia tidak percaya bahwa Fausto masih akan menemukannya. Terlebih lagi, bahkan jika Fausto tidak mengejar dan membunuhnya, saya yakin Liga Penyegelan Iblis tidak akan menyerah padanya. Oleh karena itu, Dev tidak takut dengan anggota Liga Penyegelan Iblis, toh mereka sudah seperti ini. Tuan Chen, Anda harus pergi di belakang kura-kura suci. Adapun Fausto, saya yang akan mengawasinya. Jika dia berani menyerang Tuan Chen, saya tidak akan membiarkannya. Ketika saatnya tiba, dan kamu akan bersembunyi selama beberapa dekade. Hantu tua Gunung Iblis berkata kepada Dev. Terima kasih senior, tapi selama aku pergi ke darat, aku tidak perlu takut pada sialan itu, kata Dev dengan sedikit senyum. Selama dia kembali ke kota Kekaisaran Iblis, dengan kekuatan Fausto, tidak mungkin baginya untuk memasuki kota Kekaisaran Iblis, dan biarkan saja Yihe menanganinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada hantu tua Gunung Iblis, Dev membawa Huenye dan Yulian dan melompat ke belakang kura-kura suci. Kemudian di bawah perintah Dev, kura-kura suci berenang menuju pulau kecil. Ketika Fausto melihat Dev pergi dengan kura-kura suci, wajahnya sangat marah, dan giginya bergemeletuk. Kembali berlayar pulang. Fausto berteriak keras, kapal roh rusak, dan tidak cocok untuk terus berlayar di Laut Hitam. Jurumudi, kapal rohnya rusak. Perlu diperbaiki dan formasinya harus diatur ulang sebelum bisa melakukan pelayaran. Seorang staf berjubah gosip berlari dan berkata, kalau begitu cepat dan perbaiki. Fausto berteriak dengan mata membelalak marah. Staf sangat ketakutan sehingga mereka bergegas untuk memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, perahu roh itu tiba-tiba berguncang, dan puluhan kura-kura suci melilit perahu roh itu lagi dan mulai bergerak maju. Pada saat ini, semua orang panik, tidak tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa mereka. Kapal roh rusak, dan tidak ada cara untuk menghentikan kura-kura suci dengan mantra. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat kura-kura suci ini menelan kapal roh dan bergerak maju. Kura-kura suci ini mahir dalam spiritualitas dan memiliki temperamen yang lembut. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, jadi mereka mungkin tidak akan menyeret kita ke dalam bahaya ketika mereka menggerakkan kapal roh. Kata hantu tua Gunung Iblis. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan hantu tua Gunung Iblis masuk akal, dan mereka semua menjadi tenang. Mereka semua kembali ke kamar mereka dan membiarkan kura-kura suci memimpin perahu roh dan maju. Sementara Dev, Huenye dan Yulian, mereka duduk di punggung kura-kura suci, meski kondisinya tidak sebaik dan senyaman di perahu roh. Namun di punggung kura-kura suci ini, Anda dapat menghadapi angin dan ombak, serta melihat pemandangan lautan tinta, yang juga merupakan perasaan istimewa. Bersambung ke episode 294. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.